pagi ini saya ingin menyampaikan di dalam satu keterangan kitab yang kaitannya dengan orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mendengar kata syafaat Nabi, kira-kira antum yang hadir malam ini pengen nggak dapat syafaat Nabi? Ya, mudah-mudahan saya doain antum termasuk orang-orang yang nanti bakal dapat syafaat. Karena di dalam keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ada 3 golongan manusia yang diberi izin untuk memberi syafaat. Artinya dia punya hak untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Yang dikatakan dalam hadis itu, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada mereka untuk memberi syafaat. 1, al-anbiya, para nabi. Nah, ini dipelopori oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prioritas nabi yang pertama. Jadi yang menjadi prioritas syafaat itu ada di Rasulullah. Kemudian yang kedua, orang yang diberi izin memberi syafaat itu adalah wal ulama'u, para ulama, alim ulama. Nah, dia punya izin dari Allah untuk bisa memberi syafaat. Makanya antum kudu baik-baik sama ulama, kudu baik-baik sama guru, ya, biar nanti guru ingat antum. Ya. Yang ketiga, wasyuhada, para syuhada. Mereka juga punya hak diberi izin oleh Allah memberi syafaat. Dari 3 golongan ini yang kita bahas satu aja, yaitu al-anbiya, yang dipelopori oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa syafaat Nabi ini merupakan induk, sumber dari segala syafaat. Ya, ulama bisa memberi syafaat karena izin Allah melalui syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula syuhada. Nah, saudaraku, di dalam keterangan hadis yang lain, masih dalam riwayat Imam Ibnu Majah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in wala fakhur wala fakhra. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, wala fakhra. Wa ana awwalul musaffi'in wa ana awwalus syafi'in. Aku adalah orang yang memberi syafaat. Aku adalah orang yang pertama memberi syafaat, yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awwalu musaffa'in, dan aku juga orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat atau pertolongan. Wala fakhra, dan aku tidak sombong. Nah, ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Jadi kemuliaan Allah kepada Nabi bahwa Allah memberi izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Dan juga umat-umat Nabi terdahulu. Nanti yang bisa memberikan syafaat itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kita petik dari hadis ini, bahwa Nabi adalah manusia yang diberi kemuliaan agung oleh Allah, bisa memberi syafaat dan diberi izin oleh Allah. Namun Nabi tidak sombong. Ini pelajaran bagi orang-orang yang sombong. Jangan baru bisa nolong masjid udah belagu-belagu. Bisa nolong orang belagu-belagu. Nabi penolong seluruh alam ini. Namun Nabi tidak sombong. Nah, jadi kalau orang yang bisa menolong sesuatu, lalu dia sombong, terbantahkan dengan hadis ini. Antum baru bisa nolong orang satu aja udah sombongnya bukan main. Jadi terbantahkan, Nabi menolong seluruh alam ini. Namun Nabi tidak menjadi orang yang sombong.
Padahal ini kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari hadis itu, Saudara, bahwa Nabi adalah orang yang pertama memberi syafaat dan diberi izin oleh Allah memberi syafaat kepada orang lain, maka di saat nanti kita berkumpul di padang mahsyar. Jadi kita kumpul di padang mahsyar, di mana pada hari itu hari yang menentukan kemana arah kita. Tinggal dua terminal di situ, ada surga dan neraka. Di padang mahsyar itu hari penentuan, di mana kita dihisab, nanti berakhirnya kemana kita? Pergi ke neraka atau ke surga? Saya yakin saudara-saudara kalau ditanya nanti perginya mau kemana? Mau kemana? Ke surga. Ya, itu harapan semua orang. Nanti bukan hanya orang-orang beriman yang pengen ke surga, orang-orang yang tidak beriman pun akan pergi ke sana. Kenapa? Ketika di padang mahsyar itu terjadi huru hara yang hebat. Yang dalam riwayat matahari sejengkal. Panas yang luar biasa. Yang saat itu manusia bingung. Mencari pertolongan kepada siapa? Mereka harus meminta. Sementara di hari itu hari yang sangat melelahkan. Bahkan hari yang membingungkan, hari yang menyakitkan. Tapi memang ada satu kelompok ya, yang dibuatkan tenda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dalam konteks itu ada tenda yang besar, di situ ditempati oleh 7 golongan. Yang dimana orang bingung, tapi mereka tidak merasa panas. Karena hasilnya mereka sudah tahu bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. 7 golongan yang disebutkan Nabi. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana pada hari itu orang-orang tidak mendapatkan naungan kecuali 7 golongan itu yang mendapatkan naungan perlindungan Allah. Salah satunya, saya ambil dari 7 itu, salah satunya imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, ini tidak akan pernah merasa panas di hari itu. Dia tetap dinaungi oleh naungan Allah. Itu yang namanya imamun adil itu bukan hanya pemimpin dalam konteks misalnya presiden, gubernur, bukan hanya itu, saudara. Tetapi imam masjid juga masuk itu. Jadi imam masjid. Ini yang suka jadi imam di sini siapa? Oh, Aulia, imam di sini. Imam masjid masuk juga. Kalau imam masjid itu adil, masuk dalam golongan. Tapi kalau imam masjid itu nggak adil, wah nggak masuk golongan itu. Tentang hafal Quran, sholat maghrib habis baca Fatihah dibaca suratul Baqarah sampai habis. Yang membingungkan makmum, yang memberi stres makmum, tuh imam nggak masuk tuh. Imam masjid nggak masuk di situ. Imam yang mengerti, yang adil, jamaahnya itu dia lihat. Makanya disunahkan Nabi imam tuh ngelihat dulu ke belakang. Sawu sufufakum, dilihat dulu. Jamaahnya siapa saja ini? Oh, orang-orang yang sudah tua, anak-anak muda, ibu-ibu dan seterusnya, dia lihat. Ya. Siapa bilang betul itu? Betul. Jadi dia paham itu. Ya, siapa-siapa yang dia bawa. Nah, maka ketika dia tahu makmumnya yang bersifat heterogen, ada orang tua, ada anak muda, ada nenek-nenek, maka dia ambil santai. Dia ambil ringan bacaannya. Bahkan mungkin di kalangan jamaah pada saat itu, ada juga yang ingin berangkat naik pesawat terbang, pulang kampung misalnya. Sambil nunggu pesawat, dia ingin sholat maghrib. Menurut dia, bahwa ini gampang, sholat ini berjamaah. Dia pengen berjamaah, kalau dia sholat sendiri mungkin nggak dapat pahala banyak, ikut jamaah. Ternyata yang dia ikuti, imamnya, sholat maghrib selesainya isya. Tiket pesawat 6:30 udah berangkat, ketinggalan pesawat ini jamaah. Marah, hatinya kesel sama tuh imam. Nah, imam begini nggak masuk nih. Nggak masuk imamun adil, tetap kepanasan imam yang begini nanti. Ada yang begitu imam? Ada nggak?
imam masjid yang kelamaan gitu ya. Ya. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah. Jadi kelompok itu enggak mendapatkan panas, ya, enggak mendapatkan kegundahan, dia mendapatkan nikmat, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak bahas itu, ya. Nah, ini kelompok manusia secara keseluruhan di padang mahsyar itu, saudara, mereka kebingungan, minta pertolongan siapa? Maka kebanyakan manusia ini berbondong-bondong berlari kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dia datang kepada Adam. Mereka semua datang kepada Adam di padang mahsyar. Ini diberitakan dalam riwayat hadis. Wahai Adam, bantulah kami, berikan kami pertolongan. Laporkan kepada Allah bagaimana keputusan Allah. Kami tersiksa di hari ini. Mau kemana arah tujuan kami? Minta keputusan Allah, wahai Adam. Beri kami pertolongan. Nabi Adam menjawab, lastulah. Lastulah. Aku tidak punya kemampuan dan tidak ada izin dari Allah untuk memberi syafaat. Aku tidak bisa menolong kalian. Fadhabu ila Nuh fa innahu awwalul mursalin. Pergi kalian. Pergi datangi Nabi Nuh alaihissalam. Karena sesungguhnya Nabi Nuh adalah bermula lahirnya para rasul. Minta tolong sama Nabi Nuh. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, bantu kami. Minta bantuan Allah. Apa keputusannya Allah untuk kami semua ini? Tolong kami, wahai Nuh. Nabi Nuh pun menjawab, lastulah. Lastulah. Aku tidak punya hak untuk memberikan syafaat kalian. Aku tidak punya hak. Fadhabu ila Ibrahim Khalilur Rahman. Pergi kalian kepada Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semua berbondong-bondong lari ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, berikan kami pertolongan. Pinta kepada Allah, apa keputusannya hari ini? Di mana posisi kami? Hari yang melelahkan, hari yang sangat menyakitkan hari ini. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun menjawab, lastulah. Lastulah. Aku tidak punya kemampuan untuk memberi syafaat pada kalian. Dan tidak ada bagiku kemampuan untuk memberikan syafaat pada kalian. Fadhabu ila Musa alaihissalam. Pergi kalian kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Minta syafaat kepada mereka. Karena sesungguhnya Nabi Musa adalah orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun datang kepada Musa meminta bantuan pertolongan, maka Musa pun sama menjawab, lastulah. Lastulah. Aku tidak punya kemampuan untuk memberikan syafaat kalian. Fadhabu ila Isa alaihissalam. Pergi kalian kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka mereka pun datang kepada Nabi Isa meminta bantuan pertolongan hari itu. Maka Isa pun menjawab dengan jawaban yang sama, lastulah. Lastulah. Aku pun tidak punya kemampuan untuk memberikan kalian syafaat. Maka Nabi Isa mengarahkan bantuan mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat pada kalian. Pergi. Mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta pertolongan, ya Rasul, ya Muhammad, bantu kami, tolong kami. Mau kemana kami ini semua? Mintakan keputusan Allah. Maka Nabi pun menjawab, wa analah. Wa analah. Aku yang bisa memberi syafaat kalian. Aku yang bisa memberikan syafaat kalian. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sujud yang lama. Di bawah arasnya Allah, Nabi sujud memohon kepada Allah dengan sujud yang lama. Lalu Allah berfirman, apa kata Allah? Irfa' ra'saka ya Muhammad.
Angkat kepala wahai Muhammad. Mintakan sesuatu kepadaku, aku akan dengar. Dan akan didengar permintaanmu. Mintakan pertolongan kepadaku, akan kuberikan pertolongan. Minta. Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Maka keluar dari lisan yang mulia, ummati, ummati, ummati. Tolong umatku ya Rabb. Tolong umatku ya Rabb. Tolong umatku ya Rabb. Maka saat itu Rasul menyebut umatnya, bukan umat nabi-nabi terdahulu, umatnya dipanggil oleh Rasulullah. Ummati ya Rabb. Ummati. Bantu umatku ya Rabb. Tolong umatku ya Rabb. Subhanallah. Saudara, saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi izin oleh Allah, silakan Muhammad. Silakan tolong umatmu. Kuberikan izin pada kalian. Kuberikan izin kepada engkau ya Rasulullah. Maka saat itu Rasul memanggil kepada umatnya, ummati, ummati, wahai umat. Maka tahap pertama yang Rasul mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat Nabi itu adalah berupa pertolongannya untuk umatnya untuk masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Jadi syafaat Rasulullah datang kepada umatnya itu memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Maka di tahap pertama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dan Rasul menolong kepada umatnya sebanyak 70.000 umatnya masuk surga tanpa hisab karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu masuk dalam golongan para sahabat-sahabat Nabi dan juga orang-orang yang terdekat Nabi, orang-orang yang pernah bercengkerama dengan Nabi. Mereka berjumlah 70.000 orang. Kira-kira antum masuk nggak? Baik, masuk nggak? Udah pede amat ya. Sahabat Nabi aja lebih dari itu. Masuk nggak kira-kira? Bilang belum. Jangan bilang insya Allah. Jangan, belum. Karena memang bukan buat kita itu. 70.000 itu dari kalangan sahabat Nabi. Mereka masuk surga. Tahap berikutnya nambah lagi. Tahap berikutnya nambah lagi. Sampai Allah izinkan Rasul memberikan syafaat kepada umatnya berjumlah 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Begitu riwayat dari Imam Ibnu Majah yang diberitakan Nabi, ada 4.900.000 jiwa yang masuk surga tanpa hisab. Pertanyaan saya, kira-kira antum masuk nggak? Kayaknya tampang ente belum. 4.900.000 jiwa. Sementara umat ini jumlahnya triliunan, saudara. Kalau diambil dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, triliunan manusia. Hanya 4.900.000 orang yang dibantu Nabi, pertolongan Nabi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Tapi saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi pun tidak cukup sampai di situ, tetap menangis karena dilihat masih banyak umatnya yang belum masuk ke dalam surganya Allah. Maka syafaat yang kedua ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tadi syafaat memasukkan ke dalam surga tanpa hisab, ini syafaat Nabi yang kedua, ketika melihat umatnya yang masuk surga dengan hisab, masuk surga dengan hisab, dihisab lama, tapi dibantu Nabi dengan percepatan syafaat tadi, tetap ditanya, dia masuk surga. Ada juga umat Nabi yang ketika itu, saudara, dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya, tentang hartanya, tentang nikmat-nikmat dunia yang diberikan Allah, digunakan untuk apa saja. Mereka semua gagal menjawab. Umurnya digunakan untuk maksiat munkarat, hartanya digunakan untuk poya-poya, bukan untuk berjuang fisabilillah, bukan untuk menginfakkan di jalan Allah.
Mereka gagal semua masuk ke dalam neraka. Maka saat itu Nabi menjerit, Ya Rab, Ya Rab, ummati, ummati, jangan kau masukkan mereka ke neraka ya Rab. Mereka pernah bersahadat, mereka pernah berzikir kepada Engkau. Yang dihisap gagal untuk ke surga, dimasukkan ke neraka berkat pertolongan Nabi, syafaat Nabi, putusan Allah dihentikan. Maka Allah tarik kembali putusannya, maka Allah hapus keputusan neraka, Allah serahkan kepada Nabi, bawa wahai Nabi, bawa umatmu ini yang gagal hisab karena dia masih patuh kepada engkau, masih patuh kepadaku dan pernah berzikir kepadaku, dan dia juga pernah ngaji, mengikuti ilmu-ilmuku di Masjid Darul Falah walaupun ngantuk-ngantuk. Bawa dia, bawa ya, dibawa oleh Rasulullah masuk surga. Yang tadinya ke neraka masuk ke dalam surga. Subhanallah. Rasul lihat lagi saudara, masih banyak umatnya yang di neraka, masih banyak ketika itu. Maka Rasul pun meminta, Ya Rab, umatku masih ada. Masih ada umatnya. Terus diminta oleh Rasulullah SAW. Saudaraku, syafaat yang berikutnya, ketika Nabi sebelum menjerit meminta kepada Allah umatnya yang masih banyak neraka, Nabi pun memberikan pertolongan kepada keluarga-keluarga seperti kita-kita ini yang udah diponis ke surga, artinya udah dimasukkan ke surga tadi itu. Yang tadinya kita diponis ke neraka, berkat pertolongan Nabi kita di surga. Cuman beda-beda. Istri kita ada di surga bersama Nabi, Jannatul Firdaus. Sementara kita sebagai lakinya surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah. Mereka semua para lelaki ini ngomong sama Rasulullah, Ya Rasulullah, anakku semua di surga Firdaus, istriku di surga Firdaus, sementara aku di surga yang paling bawah. Aku ingin ketemu mereka ya Rabb, ya Rasulullah, ingin bersama mereka sebagaimana dulu kami bersama mereka di dunia. Maka Rasulullah SAW ketika itu mendatangkan syafaat kepada suami-suami yang meminta supaya surganya bareng sama bininya. Maka diizinkan oleh Allah dan suami itu pun naik ke surga Firdaus bersama istri dan anak-anaknya. Masya Allah. Ini pertolongan Nabi. Baru kelompok yang tadi itu, yang masih banyak tersisa di neraka, Nabi pun menangis meminta kepada Allah. Terus meminta masukkan mereka ya Rabb ke dalam surgamu. Maka saat itu ada kelompok-kelompok manusia saudara yang menangis kepada Nabi, Ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu, berikan aku pertolonganmu. Kepada siapa lagi aku meminta kalau bukan kepada engkau ya Rasulullah, karena engkau yang diberi izin memberi syafaat. Lalu Nabi bertanya tentang dosa apa yang kau lakukan waktu di dunia. Aku memang bajingan ya Rasulullah, aku memang pendurhaka yang hebat ya Rasulullah. Apa dosa? Dosa saya ya Rasulullah, dosa kami ini adalah orang-orang yang bermusuhan dengan Ramadan. Kami adalah orang-orang yang membenci Ramadan. Kami tidak menghormati Ramadan. Kami tidak menghargai Ramadan. Di mana orang berpuasa kami tidak berpuasa, di mana orang berzikir kami tidak berzikir. Kami benci Ramadan, kami berbuat maksiat di bulan Ramadan. Itu dosa kami ya Rasulullah. Maka Rasul pun meminta kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, umatku, berikan syafaat kepada dia, kepada mereka ya Rabb. Apa kata Allah? Ya Rasulullah, ya Muhammad, tidak ada syafaat bagimu. Tidak kuberikan izin engkau memberikan syafaat kepada mereka yang durhaka kepada Ramadan. Aku tidak izinkan engkau ya Rasulullah. Maka saat itu Nabi tetap menunduk dan menangis saudara. Dengan sabdanya Nabi berkata, Ana bari'um mimman
khasmuhu syahra Ramadan. Aku berlepas diri. Aku berlepas diri dari orang-orang yang bermusuhan dengan Ramadan. Aku berlepas diri dari orang-orang yang durhaka di bulan Ramadan, di mana orang-orang berpuasa, dia berbuat maksiat, dia berbuat munkarat, dia berzina, dia mabuk-mabukan. Aku berlepas diri. Wa ana bari'un mimma ana bari'un mimman khasmuhu syahr Ramadan. Aku berlepas diri. Saudara, kita lihat berapa banyak orang-orang Islam di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, tapi mereka sengaja tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia kotori Ramadan dengan berbagai macam maksiat. Berapa banyak? Kalau dia melihat hadis ini, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Maka penting bagi kita bulan suci Ramadan. Makanya kalau antum jadi orang muslim, sekalipun antum nih orang yang jarang-jarang sholat berjamaah, waktu Ramadan hormatin Ramadan. Hormatin Ramadan. Jangan enggak dihormatin Ramadan. Orang berpuasa, antum kagak puasa. Orang baca Quran, antum justru bermaksiat. Malu kalian kepada Allah. Malu kita semua kepada Allah dan Rasul. Gak akan pernah dapat syafaat orang yang mengotori Ramadan, saudara. Karena dia mati, belum bertobat, maka tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia belum tobat. Kita beruntung nih, orang-orang yang ditemukan Ramadan, kemudian semangat terus dekat dengan Ramadan. Ada yang udah batal Ramadannya, jamaah. Ada yang udah batal Ramadannya? Puasanya udah ada yang batal? Belum, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau sakit nggak ada masalah. Antum bisa ganti di hari lain. Kalau perempuan kan ada waktu-waktunya dia. Perempuan ada haid, menstruasi misalnya. Dia batal, dia nggak puasa, nanti diganti di hari lain. Ya, tapi kalau bapak-bapak, dia nggak sakit, dia sehat, walafiat, tapi nggak berpuasa, itu sama saja dia ngelawan Ramadan. Sama saja dia bermusuhan dengan Ramadan. Kalau kalah sehari dua hari, mungkin barangkali masih dimaklumin. Ini kalahnya 30 hari. Sama juga gak puasa itu. Ya, saudara yang dirahmati Allah. Ini lihat nih hadis. Nabi berlepas diri bagi orang-orang yang bermusuhan dengan Ramadan. Nabi gak ada pertolongan di situ. Ya, ada pertolongan. Maka kesempatan emas di bulan Ramadan yang mulia ini, semangat kita untuk berdekat diri kepada Allah, menjalankan aktivitas ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saudara yang dirahmati Allah, ya, tentu saja ada hal-hal penting yang untuk kita pahami bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan sesuatu kepada umatnya. Ada sebab-sebab di mana umatnya itu cepat mendapatkan pertolongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ciri-cirinya, saudara. Ciri-ciri umat Rasulullah yang kelak nanti dapat pertolongan dari Rasulullah. Nabi menyebutkan ada 3 golongan. Ya, ada 3 golongan dari berbagai sumber hadis. Ya, ini saya bacakan dulu, biar saudara-saudara nanti paham ya. Mudah-mudahan saudara masuk di dalamnya, amin. Ya, ada ciri-ciri itu dan merupakan cara di mana syafaat Nabi nanti bakal hadir kepada orang-orang yang dimaksud. Cara yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinah, fal yamut biha, anna asfa'u liman mata biha." Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, barang siapa yang mati di kota Madinah, barang siapa yang menghabiskan umurnya sampai diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia wafat di kota Madinah, kemudian ana asfa'u liman mata biha, dan aku adalah orang yang akan memberikan syafaat kepada mereka, dan mereka dikuburkan di tanah Baqi, ya, pekuburan Baqi di kota Madinah. Dia mati di kota Madinah, maka aku yang nanti akan memberikan syafaat kepadanya. Nah, ini cara ini memang sulit, saudara, sulit. Kalau kita mengharap mati di kota Madinah, kalau belum takdir ya susah, betul ya. Ini cara yang sulit. Itu kembali kepada takdir. Ada orang pengen mati di kota Madinah, ya, karena
melihat hadis ini, nggak mati-mati, saudara. Ya, nggak mati-mati. Bagaimana kalau ada orang matinya disengaja, Kiai? Misalnya dia berangkat umroh, misalnya begitu, ya. Sampai di Madinah dia minum racun tikus, misalnya begitu. Ya, lalu dia mati, itu orang bunuh diri namanya itu, nggak masuk. Ya, dia minum racun tikus, mati di Madinah, nggak masuk itu namanya orang bunuh diri. Ini mati yang tanpa disengaja, tanpa dia buat-buat gitu. Jadi karena takdirnya dia mati, misalnya dia sakit, lagi berziarah kepada Nabi, dia sakit, nah kemudian mati. Nah ini orang yang dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia dikuburnya di kota Madinah itu, di penguburan Baqi itu. Nabi jaminkan akan diberikan syafaat begitu. Nah makanya antum kalau berangkat umroh nggak ada masalah. Kalau antum bilang, ya Rabb, kalau kiranya saya tidak ada umur, saya akan mati nanti di Madinah. Cabutlah nyawa saya di kota Madinah saat kami berada di kota Madinah. Boleh juga antum ngomong begitu. Tapi biasanya antum nggak bisa ngomong begitu ya. Nggak bisa. Antum kayak kalau umroh kan pengennya pulang selamat ya. Pulang selamat gitu. Ada nggak tuh orang umroh begitu umroh? Ya bilang sama keluarganya, kalau bapak nggak pulang, mama nggak pulang, jangan dicari-cari. Mama mau mati di Madinah. Bapak mau mati di Madinah. Nggak ada yang ngomong begitu. Pengen pergi selamat, pulang selamat begitu. Nah, ini hadis sahih, saudara. Jadi kalau Nabi memberikan syafaat bagi siapa saja yang mati di Madinah, di kalangan Muslim umat Rasulullah, dan dikuburkan di pekuburan Baqi, maka aku yang akan memberikan syafaat kepada orang itu. Subhanallah. Jadi saya kira ini bisa antum idam-idamkan, boleh. Dicita-citakan boleh, saudara. Boleh dicita-citakan. Supaya antum nanti kalau memang tidak ada umur, matinya di kota Madinah dan Allah akan berikan syafaat. Ya. Nabi berikan syafaat kepada kita semua. Orang-orang yang mati di kota Madinah. Ini cara yang pertama, saudara. Cara pertama Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya bagi siapa saja yang mati di kota Madinah. Kemudian cara yang kedua, yang merupakan ciri syafaat Nabi itu akan dekat kepada kita, sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Rawahul Bazzar, Imam Bazzar. Apa kata Nabi? Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Dan ini saya kira cara yang bisa dikatakan pertengahan. Man zara qabri, siapa orang yang berziarah ke kuburku, kata Nabi. Wajabat lahu, maka wajib baginya dan pasti baginya, ya, aku yang akan memberikan syafaat. Wajabat lahu syafaati. Di siapa orang yang berziarah ke kuburku, maka wajib baginya, pasti aku akan memberikan syafaat. Nah ini pertengahan, saudara. Kalau orang yang punya uang, dia umrah, lalu dia berziarah ke kubur Nabi, insya Allah ini menjadi jaminan Rasulullah. Ya, udah ada yang berziarah ke kubur Nabi di sini, banyak ya, banyak ya, yang umrah, yang haji, ya mungkin yang umrah. Udah banyak yang berziarah ya, udah ya. Ketika kita berziarah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, itu udah dapat jaminan kita. Jadi Rasulullah kelak nanti akan beri syafaat kepada orang yang sudah berkunjung pada Nabi. Tapi catat, saudara, hanya kubur Nabi saja. Hanya kubur Nabi saja. Tidak berlaku kubur yang lain. Ya, tidak berlaku kubur imam-imam besar kita. Imam Syafi'i tidak berlaku. Ya. Kalau kita berkunjung ke Imam Syafi'i, apakah Imam Syafi'i bisa memberi syafaat? Nggak bisa. Nggak bisa. Syekh Abdul Qadir Jilani Qadasallahu sirrah, nggak bisa. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang berziarah ke kuburku, maka wajib baginya, pasti baginya, aku yang akan memberikan syafaat kepadanya. Masya Allah. Ini luar biasa, saudara ya. Jadi kalau kita mau umrah ataupun haji, jangan pernah melupakan ini. Kan ada juga tuh orang pergi haji gitu ya, dia nggak kunjung ke Madinah. Keliru saya kira. Jadi penting ini, berkunjung di dua kota suci ini wajib diziarahi. Ya, wajib diziarahi. Itu yang kedua. Cara yang kedua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara yang ketiga, dan ini saya kira cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ya. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Tabrani, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashra adrakathu
syafaati yaumal qiyamah. Man shalla alayya, siapa orang yang bersalawat kepadaku, hina yusbih asran, di waktu subuh 10 kali salawat, wa hina yumsi, dan di waktu asar atau petang sore 10 salawat, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, pastilah dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, ini yang mudah, ini yang paling mudah. Jadi saudara kalau pengen dapat syafaat di waktu subuh, baca salawat Nabi 10, nanti asar 10, itu kurang lebih. Jadi paling ringan baca 10. Kalau yang mau baca lebih bagaimana Kiai? Fadal, silakan. Tapi Nabi kasih syarat 10 saja. 10. Kalau mau lebih silakan. Subuh 10, asar 10. Setiap hari antum lakukan. Nah, itu akan diberi kesempatan, orang itu akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Tuh. Jadi jangan lupa ini nih. Lalu salawatnya bagaimana itu? Yang kita baca itu. Ada ulama-ulama kita menyebutkan salawat yang afdal dibaca ketika subuh dan ketika asar, baca sebagaimana kamu salat, membaca tahiyat, maka kamu lakukan itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu kau baca 10 kali di waktu subuh dan di asar 10 kali. Itu seutama-utamanya salawat yang kamu baca di waktu subuh dan asar. Bagaimana kalau yang lain salawatnya Kiai? Boleh, tapi jangan pernah melupakan salawat yang tadi itu. Itu yang sudah dimasyhurkan oleh para ulama-ulama kita. Kalau kita baca salawat tadi itu, lengkap bacanya, subuh 10, asar 10, maka jaminan dari Rasulullah SAW bahwa kita akan mendapatkan syafaatnya. Bisa begitu? Bisa begitu? Ya, amalin. Jadi subuh baca, kemudian asar baca, begitu. Dan antum juga di mana saja banyakin sholawat. Ya, bulan Ramadan banyakin sholat, gimana kita fadal? Baca Quran, baca sholawat, fadal. Silakan. Itu akan memberikan jaminan juga dari Rasulullah kepada kita semua umatnya. Ya, mudah-mudahan antum orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.